sering nonton film India? Ada yang sering nonton film India? Oke, tahu Joda Akbar tahu? Nah, Joda Akbar tahu? Tahu. Akbar itu nama apa? Nama Islam atau nama India? Namanya Jalaluddin Muhammad Akbar. Jalaluddin Muhammad Akbar ini adalah cicit daripada Timurlang. Timurlang ini siapa? Keturunan Genghis Khan. Jadi Genghis Khan itu punya anak, lalu kemudian dia punya anak lagi. Nah ini kemudian masuk Islam. Ogedei Khan namanya. Ogedei Khan kemudian punya anak-anak, nanti jadi Timurlang. Timurlang kemudian punya anak-anak, namanya tadi Jalaluddin Muhammad Akbar. Ini wilayah Islam 20 juta kilometer persegi termasuk Indonesia. Anda pikir Indonesia masuk Islamnya kapan? Sebelum Hindu? Yakin? Enggak. Indonesia Hindu masuk duluan, Buddha masuk duluan. Kerajaan terakhir daripada Hindu Buddha adalah kerajaan Majapahit. Samudra Pasai itu masuk memang lebih dulu, tapi lebih dulu mereka Hindu dan Buddha. Majapahit itu terakhir pada tahun sekitar 1400-an, itu diganti oleh kemudian kerajaan Islam pertama, namanya kerajaan Islam Demak. Kerajaan Islam Demak, Raden Fatah itu anak Brawijaya V Majapahit. Lah kenapa kemudian dia bisa masuk Islam? Diutus Wali Songo oleh Mehmet Chalebi, penguasa Khilafah Utsmani pada tahun 1400-an. Islam kemudian memimpin sepanjang itu, dan tidak hanya memimpin sepanjang itu, dia memberikan keluar biasaan yang sangat hebat. Ditemukanlah kemudian teknologi nggak pernah ada pada zamannya. Dihiasilah dunia dengan kehebatan-kehebatan yang nggak pernah ada pada masanya. Orang-orang Arab Islam melukis langit-langit lalu memberi nama-nama bintang di langit dengan nama-nama dia. Gitu kan ya, Aldebaran. Ini ada seorang yang namanya Ibnu Al-Haisami. Ibnu Al-Haisami ini menulis sebuah kitab namanya Al-Manazir. Ceritanya begini, ada satu cerita, saya nggak bisa memverifikasi kebenarannya, tapi kira-kira ada hikmahnya. Jadi gini, dia diminta oleh gubernur Mesir untuk bikin bendungan Sungai Nil. Sampai di Sungai Nil, karena dia aslinya bukan ahli mata, dia ahli arsitek, teknik sipil. Yang bisa buat piramid aja nggak bendung Sungai Nil. Berarti mereka nggak bisa bendung Sungai Nil. Apalagi saya nggak bisa. Langsung dia dipenjara. Di penjara yang kamarnya gelap itulah dia nggak bisa melihat apa-apa. Di satu waktu yang sangat terik sekali, dia bisa melihat satu gambar yang membuat dia sangat terpesona. Dia mempelajari tentang teori-teori pemantulan cahaya dan mata. Akhirnya dia menulis satu buku di dalam penjara itu namanya Al-Manazir. Di dalam buku itulah dia menjelaskan teori refraksi, teori kemudian pantulan cahaya, sekaligus menciptakan sebuah alat yang namanya kumroh, yang sekarang kita kenal dengan nama kamera. Nah, jadi kumroh itu cara kerja seperti apa? Jadi gini, kalau ada ruangan gelap, walaupun ada satu titik kecil, dia bisa kemudian memantulkan apa yang terjadi di luar masuk ke dalam. Kalau dibalik jadi proyektor. Proyektor yang dalam gelap yang memantulkan keluar. Dia menjelaskan tentang mata dan dia menjelaskan tentang operasi katarak. Siapa namanya? Ibnu Al-Haisami. Dunia mengenal lagi daripada peradaban episode ketiga ini. Ada yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi, dikenal oleh orang-orang barat dengan nama Al-Bukasis. Dia menulis tentang satu kitab namanya At-Tasrif, tentang dasar-dasar ilmu bedah. Dan dia adalah orang yang pertama kali membedah orang, dan dalam buku itu dia menulis 72 alat-alat bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Dan kalau Anda mau pergi ke museum di Turki, ada museum tentang alat-alat kesehatan Abu Qasim Al-Zahrawi. Ketika Eropa lagi nggak pernah mandi dan mereka banyak penyakit gara-gara nggak pernah mandi, Anda tahu pada abad-abad gelap tahun 1300-an, tahun 1400-an di Prancis itu sepertiga penduduk mati gara-gara wabah pes. Nah, kenapa wabah pes? Nggak pernah mandi. Namanya The Black Death. Coba googling di Yahoo ya, The Black Death gitu kan ya, kematian hitam. Itu banyak sekali memakan nyawa orang. Kenapa? Gara-gara nggak pernah mandi. Pernah pakai parfum? Parfum asli ada tulisan di bawah botolnya, Eau de Toilette. Eau atau OD itu artinya air, toilet ya toilet. Kenapa namanya air toilet? Karena di zaman dulu di Perancis itu mereka nggak peduli tentang sanitasi. Jadi kalau mereka mohon maaf lagi pergi buang air besar, di rumahnya itu disediakan satu kotak, lalu kemudian dikasih kemudian semacam kayak bak kosong, di atasnya dikasih papan, dilobangin. Kadang-kadang lubangnya satu, lubangnya dua, biar bisa bareng-bareng. Wow, itu sekalian. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Nah, setelah itu kemudian mereka buang di situ, mereka biarkan. Dan kadang-kadang mereka buang di tengah jalan. Ini serius, Anda boleh baca. Ini serius. Ini namanya The Dark Age bagi mereka. Di saat itu, di Istanbul sudah ada 50 hammam, tempat permandian umum. Di saat itu di Istanbul sudah ada yang namanya Fatih Külliyesi yang menampung setiap orang-orang yang jalan dari luar kota menuju ke kota itu, ditampung semuanya di Taphane, sebuah rumah yang 3 hari menjamu tamu-tamu dari manapun, gak ditanya agamanya, gak ditanya apanya.